fokusnya terkait equal playing field dengan adanya TikTok Shop atau TikTok Commerce ini memang sebetulnya ada dampak sebesar apa yang tentunya dirasakan oleh e-commerce lainnya? Silakan, Pak Fitra. Ya, saya sepakat sekali dengan Pak Vicky ya bahwa kita butuh semacam uh, enabling ecosystem gitu ya. Pemerintah dalam hal ini sebagai economic enabler, ya, ecosystem enabler. Dan pada akhirnya harus menjanjikan bahwa ekosistemnya berlangsung secara damai, solid, dan equal, gitu kan. Itu saya sepakat. Nah, tetapi kemudian kita juga harus melihat gitu ya, misalnya tadi dari sisi legalitas tadi apa yang saya sebut sebagai clandestine. Banyak barang-barang ilegal yang beredar, betul, ya. Tetapi kalau mengambil presiden dari apa yang pernah kami teliti dulu dengan kondisi ASEAN China FTA misalnya ya, itu di awal-awal kan takut sekali ya, banyak banyak barang dari China kemudian akan mengempur Indonesia karena kemudian trade-nya diliberalisasi. Tapi ternyata kalau kita cek data di pelabuhan misalnya, itu ada beberapa pelabuhan sebagai proksi, salah satu Tanjung Priok, itu sebelum dan sesudah perjanjian itu tidak ada apa namanya serbuan produk-produk Cina yang sangat signifikan. Yang ada kalau kita cek barangnya itu aja. Nah, tetapi kalau kita lihat apa disparitas atau perbedaan statistik antara apa yang tercatat di Hong Kong dengan apa yang tercatat di kita, itu semakin lama semakin menipis. Nah, secara tidak langsung, secara implisit ini mengatakan bahwa barang-barang yang sebelumnya ilegal, ketika diformalisasi, itu mereka tidak memiliki insentif lagi untuk masuk lewat jalur yang ilegal karena ya sudah diliberalisasi, gitu kan? Nah, dalam konteks yang sama, saya rasa kita bisa mengambil presiden itu. Kalau misalnya ini terlalu banyak, gitu ya, misalnya kalau kita kemudian melarang sama sekali, saya tidak kemudian bisa menjamin juga bahwa yang namanya barang-barang ilegal itu akan berhenti ya, kemudian memasuki Indonesia. Tetapi kemudian kalau kita formalisasi, standarisasi, tadi saya sepakat sekali ke poinnya. Bagaimana Permendak dalam hal ini harus diutilisasi, melakukan ini izin impor dan seterusnya. Kita melakukan standarisasi dan kemudian untuk masuk itu kemudian tarifnya itu tidak perlu terlalu tinggi dan seterusnya. Saya rasa itu akan banyak sekali yang tadi sebelumnya ilegal menjadi ya tercatat gitu dalam konteks itu. Nah, sejauh mana ini ada semacam distorsi gitu ya kan tadi pertanyaannya. Kalau misalnya ini TikTok Shop itu kemudian bergabung menjadi social commerce gitu ya. Yang diuntungkan kan sebenarnya platform-platform yang terlebih dahulu ada ya. Jadi seperti misalnya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, yang mana tidak semuanya juga platform kita gitu kan, platform lokal. Nah, saya justru memiliki semacam hipotesis yang lumayan positif berkaca dengan kasus Gojek atau berkaca dari kasus Uber di San Francisco yang pada awalnya mereka bertempur satu dengan yang lain, transportasi online dengan transportasi tradisional, dan pada akhirnya mereka bersatu, engage, apa yang disebut sebagai Uberifikasi. Dan saya rasa ini juga memiliki peluang yang sama. Siapa tahu nanti Bukalapak terinspirasi dengan TikTok Shop. Oke, kita kalau gitu mungkin akan engage dengan Facebook ya untuk kemudian melakukan semacam shop intra domestik dan seterusnya. Ini tidak menutup kemungkinan karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, barriers to entry dari sisi inovasi ini tidak seketat ketika kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan yang sifatnya tradisional. Tapi saya sangat sepakat bahwa ini semua harus diatur gitu ya. Tapi jangan sampai aturnya ini kemudian mendemotivasi inovasi karena kita tidak tahu nih. Ini kan bahkan mungkin hanya per bulan saja. Sebelumnya kita kenal sosial media, kemudian ada e-commerce, ya, kemudian ada social commerce, nanti kemudian ada pemberdayaan Internet of Things masuk kemudian ke sosial media, AI based, yang kemudian tadi tidak hanya kemudian merekod percakapan kita, tapi kemudian memforecast kita nanti 10 tahun lagi kebutuhannya seperti apa, itu kan sangat bisa terjadi, Baik. gitu ya. Dan saya rasa lebih baik kemudian kita berbicara lagi, ya, ketimbang kemudian melarang sama sekali. Tapi nggak apa-apa, melarang ini salah satu bentuk gertakan kita. Saya sepakat ketika ini diberikan semacam sebuah sinyal pemerintah ini, saya tidak main-main, Anda kalau masuk harus berbicara dulu dengan saya, itu oke. Tapi kemudian kalau dilarang sama sekali, saya rasa banyak jalan menuju Roma dan kemudian aktivitas ilegal malah mungkin akan bermunculan karena kita sistem kontrolnya kan tidak sebaik itu. Lebih baik if you cannot beat them, you join, gitu. Itu Oke. prinsipnya.
Oke, oke, baik. Saya akan tanyakan juga ke Pak Vicky. Pak Vicky, ini kita berkaca dari case yang terjadi pada TikTok begitu ya. Apakah memang ini sebetulnya permasalahan legalitas saja? Apabila nantinya TikTok memisahkan media sosialnya dengan e-commerce-nya, sebetulnya sah-sah saja untuk terjadi. Ya, Oke, sebenarnya kita bisa berkaca di negara lain ya sebetulnya bagaimana Amerika sudah merencana melakukan memblokir setiap media sosialnya. Bahkan sudah dilakukan bahwa pegawai pemerintah itu dilarang menggunakan TikTok. Ya, di Uni Eropa ini sudah ada aturan melarang menggabungkan data antar layanan. Di Tiongkoknya sendiri melarang praktik monopoli platform. Ya, di India sudah kita tahu sudah diblokir full, tidak boleh ada bukan hanya TikTok tapi sebetulnya ada ratusan aplikasi yang dari luar gitu ya, dari luar India gitu ya. Nah ini Indonesia bagaimana gitu? Kalau misalnya kita lihat ekosistem dari ByteDance ya, holdingnya dari TikTok ini ya betul ada jejaring media sosial. Dia juga melakukan streaming dan hiburan, melakukan perdagangan, pembayaran, ya kemudian ada terkait dengan on demand service, lifestyle, transportasinya, ada cloud sistemnya, logistik belum, tapi IoT-nya sudah. Ya, ini kita punya peta bagaimana ada Alibaba, Tencent, Meituan yang grup-grup raksasa ya terkait dengan. Nah, bagaimana dengan platform lokal? Kita punya video untuk streaming hiburan satu. Bukalapak atau Tokopedia ya di perdagangannya. Pembayarannya itu link aja. Untuk lifestyle on demand service ada GoFood, ya transportasi ada Gojek gitu. Kemudian ya logistik ada. Jadi kalau kita punya, yang punya kita itu sendiri satu-satu gitu loh. Sedangkan mereka menggabungkan sekali lagi end to end. Negara lain ini sudah aware terkait dengan hal tersebut sebetulnya, Mas ya. Jadi itu yang kebetulan kemudian kita pelajari faktanya bahwa Indef saja bilang bahwa di 74 produk yang dijual di TikTok Shop ini berasal dari produk impor. Indef juga melaporkan jika produk lokal terus mengalami ancaman ini, permainan algoritma mendorong produk dari luar, dari China, lebih sering tampil di page pengguna FYP-nya. Kita udah banyak dapat laporan kemarin Pak Menteri menerima sekitar 40 seller yang menggunakan TikTok gitu ya, bagaimana keluhannya dari mulai ada shadow ban, ada fake order, ada bagaimana pembayarannya ini masih 16 hari dibandingkan dengan e-commerce yang hanya 2-3 hari gitu ya. Ini kan juga memberatkan pelaku UMKM. Di 2 tahun yang lalu top 5-nya dari produk kosmetik yang sekarang lagi happening itu masih 4 produk lokal, 1 produk asing gitu ya. Hari ini bisa kita lihat dicek semuanya udah produk asing, China produknya gitu ya. Kita bisa lihat dari sisi dampak negatif, salah satu dampak yang terlihat di UMKM sektor hijab tadi saya sebutkan dari laporan World Economic Forum 2021 menyebutkan masyarakat Indonesia menghabiskan 6,9 miliar US dollar untuk memberi 1 miliar lebih hijab setiap tahunnya. Dan saat ini hanya 25% yang diproduksi lokal. Kan gitu. Kita bisa lihat ini beberapa, ini lagi ramai juga bagaimana pedagang pasar Tanah Abang yang teriak juga. Mereka ketika offline-nya udah sepi, jualan 1 produk aja kok susah gitu loh. Sedangkan pemberitaan ada 4 miliar sehari transaksi live shopping di TikTok gitu kan. Begitu kontradiktifnya. Nah ini kan yang kita mesti potret bagaimana ya tadi ini kan kita lagi betul ada PR juga terkait dengan ekosistem peningkatan kualitas pelaku UMKM lokal kita. Ini lagi dikerjain ekosistemnya, pembiayaannya sedang kita buat cluster sekarang gitu ya untuk meminimalisir bagaimana UKM nggak perlu pakai hanya sekedar kolateral. Ini lagi diadres, lagi diberesin satu-satu. Tapi jangan sampai di hilirnya ini keburu habis duluan. Konsumennya sudah terbiasa barang murah kan begitu. Nah sehingga tadi gamenya adalah kita cegat di hilirnya dulu. Kita pastikan ya kalau misalnya mau jualan di semua e-commerce, mau jualan produk impor harus mencantumkan izin barang impor. That's it. Itu dulu. Kalau misalnya di situ kita turunannya itu bisa kita rasa yang tadi Pak Fitra bilang, kita rasa ini akan ada multiplier tadi ngeberesin sedikit-sedikit.